Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Wulandari dengan NIM A25122022 kelas C Program Studi Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan materi sejarah, pemikiran, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah peranan analisis filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan dijabarkan dari filsafat. Dalam artian, filsafat pendidikan tidak boleh bertentangan dengan filsafat. Di dalam sejarah pemikiran filsafat pendidikan terdapat 3 pemikiran. Yang pertama, pemikiran menurut Socrates. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode elastik, di mana dasar teknik pendidikan yang telah direncanakan untuk mendorong seseorang belajar untuk berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuan. Yang kedua, pemikiran menurut Plato. Yang ketiga, pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato. Menurut Plato, di dalam negara, idealnya pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapat perhatian yang paling khusus. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah tugas dan panggilan yang sangat mulia yang harus diselenggarakan oleh negara. Pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dan belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Yang ketiga, pemikiran menurut Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa pendidikan yang baik adalah yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan. Kebahagiaan tertinggi adalah hidup spesifik. Aristoteles juga menganggap penting pula pembentukan kebiasaan pada tingkat pendidikan rendah. Prinsip pokok pendidikan menurut Aristoteles adalah pengumpulan serta penelitian fakta-fakta suatu belajar induktif sesuai pencarian yang objektif akan kebenaran sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Aristoteles berkata bahwa sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak. Dari ketiga filsuf tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pendidikan hendak berkembang dengan cara metode diskusi. Yang kedua, seorang guru tidak memaksakan kehendak atau gagasan atau pengetahuan pada seorang siswa. Yang ketiga, tujuan pendidikan yang benar adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual. Yang keempat, pemerintah harus berpengaruh aktif dalam perkembangan pendidikan. Yang kelima, menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya hingga ia akan menjadi seorang warga negara yang baik. Yang keenam, orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukan hal akal semata, akan tetapi soal memberi bimbingan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.